Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Meti Astuti di program Ramadan bersama Muamalah Muslimah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu topik yang sangat penting tentang konsep diri. Banyak dari kita yang merasa galau, banyak dari kita yang merasa insecure tentang keadaan diri sendiri dan menganggap apa gunanya kita hidup. Mungkin sudah kuliah selesai tapi belum mendapat pekerjaan, atau ada banyak yang mungkin belum mendapatkan jodoh, atau bahkan ada para suami yang di PHK, atau anak-anak remaja yang galau dengan berbagai kepribadiannya, galau tentang masa depannya. Intinya dari banyak kalangan, dari usia muda sampai tua, banyak sekali yang dihinggapi perasaan bingung tentang dia mau menjadi apa, atau hidup ini mau diisi dengan apa. Maka pada kesempatan kali ini di Ramadan yang mulia ini sangat tepat kiranya momen ini untuk kembali memikirkan tentang konsep diri kita. Di dalam surah Ali Imran ayat 139 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersedih, janganlah kalian merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Dari sini dapat kita pahami bahwa perasaan lemah, perasaan tidak berguna, perasaan sedih karena mungkin merasa gagal dalam melakukan pencapaian adalah sebuah perasaan yang seharusnya bisa kita redakan, bisa kita hilangkan, bahkan mungkin bisa kita atasi jika kita beriman kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin adalah memberikan ikhtiar terbaik dalam setiap amal yang dapat kita upayakan, tetapi pada saat yang bersamaan bersiap dengan 100% kehendak Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan tawakal kepada Allah. Sehingga menjadi seorang muslim selalu bersiap berada dalam kedua keadaan, memberikan performa terbaik dalam setiap upaya kita mencapai sesuatu, tetapi kita tidak sedih berlebihan, tidak merasa insecure atau merasa tidak berguna berlebihan, karena kita tahu dari setiap upaya kita sangat mungkin Allah mendatangkan qadanya, Allah mendatangkan berbagai ketetapannya di dalam hidup. Sehingga konsep seorang muslim, konsep diri seorang muslim atau seorang mukmin yang sejati adalah dia mengetahui betul perannya sebagai hamba Allah, beriman kepada Allah, menjalankan peran kehambaannya dengan beribadah kepada Allah, tetapi pada saat yang bersamaan dia yakin apapun yang terjadi pada dirinya adalah bagian dari kehendak Allah. Sehingga layaklah hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan betapa menakjubkan keadaan seorang mukmin jika dia mendapatkan anugerah dia bersyukur, dan jika dia mendapatkan musibah dia bersabar. Rasa syukur dan sabar adalah dua keadaan yang sama-sama baik. Keadaan di mana Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak kita sukai, dan keadaan di mana Allah menguji kita dengan sesuatu yang ringan dan mudah. Dalam pandangan Islam, keduanya adalah perkara yang menakjubkan, baik itu dalam keadaan bersedih maupun dalam keadaan bersyukur. Intinya, seorang mukmin tidak pernah melepaskan ikatannya kepada Allah ketika dia melihat kepada dirinya, ketika dia melihat pencapaian hidupnya, bahkan ketika dia melihat berhasil atau gagalnya dia di dalam hidup. Jadi, muslim dan muslimah di mana saja berada, penting untuk senantiasa yakin kepada kemampuan diri sendiri, dan pada saat yang bersamaan yakin bahwa kemampuan ini berasal dari zat yang maha mampu, dari zat yang maha mampu mengubah segalanya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iringilah ikhtiar dengan tawakal, niscaya itu adalah benteng yang paling kokoh untuk melawan berbagai bentuk perasaan gagal dan perasaan bersalah di dalam hidup kita karena belum mencapai apa yang kita targetkan. Semoga dengan pemahaman yang jernih ini kita bisa melalui berbagai gelombang kehidupan dengan lebih kokoh lagi, dan kita senantiasa berada dalam keadaan syukur dan sabar, dan keduanya adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.